Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wala haula wala quwata illa billah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar fikih melanjutkan bab toharoh, yaitu subbab yang ketiga mengenai macam-macam cara bersuci. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita awali pertemuan kali ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, cara bersuci dari hadas dan najis kita kemarin di pertemuan yang lalu sudah mempelajari tentang pengertian hadas dan najis serta macam-macamnya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara membersihkannya atau cara mensucikannya, yaitu cara bersuci dari hadas dan najis. Cara bersuci ada 4, yaitu yang pertama wudu. Cara yang kedua tayamum. Cara yang ketiga istinja atau cebok. Cara yang keempat mandi. Nah, jadi sekali lagi kita ulangi, cara bersuci ada 4, yaitu yang pertama wudu, yang kedua tayamum, yang ketiga istinja, yang keempat mandi. Mari kita bahas satu persatu penjelasannya. Wudu itu apa, tayamum apa, istinja apa, dan mandi apa. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama wudu. Wudu adalah membersihkan hadas kecil menggunakan air yang bersih dan mensucikan. Sekali lagi, wudu adalah membersihkan hadas kecil menggunakan air. Kita bisa lihat gambar di sini, ada anak yang sedang berwudu, yaitu kumur-kumur, basuh muka, sampai dengan yang terakhir adalah basuh kaki. Yang kedua adalah tayamum. Tayamum adalah membersihkan hadas kecil menggunakan debu atau tanah. Tayamum gunakan sebagai pengganti wudu apabila tidak ada air atau kita sedang sakit yang apabila terkena air sakitnya semakin parah. Maka boleh kita mengganti wudu dengan tayamum, yaitu menggunakan debu atau tanah. Seperti pada gambar tersebut. Yang selanjutnya adalah mandi. Mandi adalah menyiramkan air ke seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mandi di sini yang dimaksud mandi adalah mandi besar, yaitu tujuannya untuk menghilangkan hadas besar. Contoh hadas besar, misalnya setelah haid, setelah melahirkan, atau masuk agama Islam, dan lain sebagainya. Jadi, perbedaan antara mandi dan wudu adalah kalau wudu untuk menghilangkan hadas kecil, kalau mandi tujuannya untuk menghilangkan hadas besar. Seperti pada gambar di bawah ini, yaitu membersihkan rambut dan badan menggunakan air. Istinja. Istinja artinya membersihkan dubur atau kubul setelah buang air kecil atau air besar. Apa itu dubur? Dubur adalah alat untuk buang air besar atau pup. Jadi dubur itu letaknya di pantat bagian bawah atau belakang. Sedangkan kubul adalah
alat untuk buang air kecil atau pi. Letaknya di depan. Nah, nama lain istinja adalah cebok. Jadi sekali lagi, istinja atau cebok adalah membersihkan dubur atau kubul setelah buang air kecil atau air besar. Benda yang boleh digunakan untuk istinja. Nah, kalau kita istinja, kalau tidak ada air ya nak ya, kalau tidak ada air, maka kita boleh beristinja atau membersihkan dubur atau kubul kita itu yaitu menggunakan yang pertama batu. Nah, itu kita boleh menggunakan batu. Yang kedua, kita juga boleh menggunakan kayu. Yang ketiga, kita juga boleh menggunakan tisu. Yang keempat, kita juga boleh menggunakan kain. Yang kelima, kita boleh menggunakan daun. Tapi hati-hati nak, kalau pakai daun ini diperiksa dulu. Daunnya ada hewannya atau tidak. Kalau tidak periksa dulu, nanti kalau ada ulatnya, kita bisa gatal-gatal. Selanjutnya, kalau tadi ada benda yang boleh digunakan untuk istinja, sekarang benda yang tidak boleh digunakan untuk istinja. Apa saja itu, nak? Yang pertama, makanan. Kita nggak boleh, nak. Mosok kita habis pup membersihkan dubur pakai makanan. Kan nggak boleh, ya. Yang kedua, kita juga tidak boleh istinja menggunakan kaca atau pecahan kaca. Nanti kalau kita menggunakan kaca, bisa-bisa kita bisa terluka. Ya nak ya, lihat itu kaca yang begitu tajam dipakai untuk istinja. Waduh, nanti alat kita bisa terluka. Yang ketiga, kita juga tidak boleh istinja menggunakan tulang. Kenapa Yan kok kita tidak boleh menggunakan tulang? Karena tulang itu yang pertama najis. Yang kedua, tulang itu kadang mengandung bakteri atau penyakit. Dan nanti kalau dipakai untuk istinja, bakterinya atau penyakitnya bisa menular ke dubur atau ke kubul kita. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam air. Air dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah air bersih mensucikan, yaitu air yang bersih dan bisa digunakan untuk bersuci, yaitu bisa untuk wudhu, bisa untuk istinja, bisa untuk mandi. Yang kedua, air yang bersih tapi tidak mensucikan. Maksudnya bagaimana? Yaitu airnya bersih, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi airnya tidak bisa untuk wudhu, tidak bisa untuk istinja, dan tidak bisa untuk mandi. Nah, contohnya apa saja toh air-air itu? Nah, kita bahas satu persatu di sini. Yang pertama, air bersih mensucikan. Contohnya apa saja? Air bersih mensucikan adalah air yang bersih dan bisa digunakan untuk bersuci. Yaitu bisa untuk wudhu, untuk istinja, untuk mandi. Yang pertama, air laut. Yang kedua, air salju. Yang ketiga, air hujan. Yang keempat, air embun. Yang kelima, air sumur. Yang keenam, air keran. Nah, itu tadi untuk air yang bersih mensucikan. Selanjutnya, air bersih tidak mensucikan. Yaitu air yang bersih, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi tidak bisa untuk wudhu, tidak bisa untuk istinja, tidak bisa untuk mandi, dan lain sebagainya. Air apa saja itu? Yang pertama, air sari buah atau air jus. Jus jambu, jus stroberi, jus semangka, dan pokoknya tidak boleh. Semua jus tidak boleh. Yang kedua, air susu, maaf. Baik susu sapi ataupun susu ibu juga nggak boleh untuk bersuci. Yang ketiga, air minum atau air mineral. Nah, kenapa Yan? Nah, nanti kalau air minum atau air mineral digunakan untuk bersuci, lah kalau kita haus bagaimana? Nah, daripada untuk bersuci, lebih baik air minum atau air mineral itu digunakan untuk minum. Ya. Yang terakhir, air soft drink
atau air minuman ringan atau contoh atau air bersoda, Sprite, Fanta, Coca-Cola, Pepsi, Top dan sebagainya. Air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Walaupun air ini semuanya bersih, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, anak-anak, mungkin untuk penjelasan yang Anda arti tentang istiharoh sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.